bahwa saya ini adalah seorang pengkhianat. Wih, parah juga ya, pekerjaannya kayak dipotong, rezekinya dipotong. Nggak hanya satu yang hancur, tapi dua yang hancur. Annyeonghaseyo, Yusufkimimida. Welcome back to my channel. Nah, gimana kabar kalian hari ini? So fine, so good, nothing problem, no kan ya? Dan buat kalian yang nggak lagi baik-baik aja, pokoknya tetap semangat ya guys, don't give up. Oke, untuk hari ini kita akan membahas mengenai lanjutan dari kasus April, yang mana baru-baru ini Hyunju itu telah speak up mengenai apa yang terjadi dengan dirinya. Dan gak hanya Hyunju saja yang speak up, tapi ada juga dua member dari April yang telah ngebantah apa yang dikatakan oleh Hyunju. By the way, tahan dulu sebelum kita ngebahas tentang hal tersebut bersama-sama. Pastikan dulu untuk bantu perkembangan channel aku dengan cara subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like and comment dan share juga ya kepada teman-teman K-popers yang lain. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas bersama-sama. Cinggu, seperti yang kalian tahu bahwa beberapa belakangan terakhir kita itu dihebohkan dengan kasus dari April, yang mana ada teman serta adik dari Hyunju yang mengaku nih atau telah menjelaskan bahwa selama berkarir bersama dengan April, Hyunju ini terus mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari para member April. Dan melihat apa yang dikatakan oleh adik serta teman dari Hyunju, di sini pihak agensi yaitu DSP Media telah membantah semua tuduhan yang diberikan oleh mereka. Dan kasus ini semakin memanas dan juga memanas hingga akhirnya kayak mau dibawa ke ranah hukum seperti itu, karena di sini pihak agensi yaitu DSP Media pengen nih nuntut adik serta teman dan juga keluarga dari Hyunju, guys, serius. Dan baru-baru ini Hyunju akhirnya speak up nih guys, setelah sekian lama bungkam. Jadi melalui sosial medianya yaitu Instagram, dia telah menuliskan panjang banget ceritanya, serius itu panjang banget ceritanya. Dan mana cerita ini telah menjelaskan kepada kalian semua apa yang sebenarnya terjadi kepada dirinya. Langsung aja kita bacakan bagaimana postingnya dari seorang Lee Hyunju. Halo, ini Lee Hyunju. Jadi sepanjang banyak situasi yang muncul secara kebetulan, saya sangat takut mengeluarkan pernyataan saya sendiri. Bahkan sekarang saya itu sangat takut. Jadi saat ini agensi saya hanya merilis pernyataan yang berbeda dari kebenaran. Oh my god. Dan mereka telah menggugat adik laki-laki saya yang masih seorang siswa muda dan juga kenalan saya atau temannya juga dituntut nih guys. Orang tua pelaku juga telah mengirimi saya dan pesan teks berisi kesalahan orang tua saya. Memang benar, saya itu ragu-ragu nih untuk waktu yang lama karena saya juga takut. Bagaimana nih kalau mereka akan membuat saya menderita jika saya merilis pernyataan dengan suara saya sendiri? Namun terlepas dari semua itu, demi orang-orang yang menunjukkan keberanian untuk saya dan juga orang-orang yang mendukung saya merasa saya itu harus mengumpulkan keberanian setidaknya di sekarang ini. Itulah sebabnya saya menulis hal ini. Penindasan itu dimulai pada tahun 2014. Jadi, waktu itu ketika saya sedang mempersiapkan debut saya dan berlanjut hingga tahun 2016, saya meninggalkan grup. Saya yang saat itu berusia 17 tahun harus tinggal di asrama saat bersiap untuk debut. Jadi, saya harus menghabiskan 24 jam untuk sehari dengan para pelaku di tempat di mana tidak ada orang yang bisa saya andalkan. Tidak dapat menahannya lebih lama lagi, saya memberitahu orang tua saya tentang penderitaan saya. Dan orang tua saya juga mencoba berbicara dengan CEO agensi saya. Namun, saya berulang kali mendapati diri saya dalam situasi di mana saya malah disalahkan. Setelah pelaku mengetahui hal itu, mereka justru semakin memperlakukan saya dengan lebih buruk. Saya hanya diizinkan untuk menelpon orang tua saya sebentar, dan itu dilakukan di depan manajer saya. Dan dengan cara seperti ini, situasinya menjadi lebih buruk dan saya terus merasa semakin kecil. Apa yang menjadi pengetahuan publik itu hanyalah sebagian kecil dari apa yang terjadi. Selama 3 tahun itu, saya dipaksa untuk menderita dikarenakan tindakan dan juga perilaku. Ada yang kekerasan juga, habis itu ada ejekan, sumpah serapah, dan masih banyak lagi yang diterima oleh Hyunju ini guys. Hyunju pun kemudian melanjutkan, semua itu sangat menyakitkan untuk ditanggung, mulai dari penghinaan dan juga serangan yang tidak berdasar terhadap nenek saya yang berharga, ibu, ayah, dan juga adik laki-laki. Agensi sebenarnya tahu tentang hal ini, tetapi mereka itu cuma melihat doang nih, tanpa mengambil tindakan apapun untuk merespon. Dikarenakan hal ini, saya itu jatuh dalam kegelapan, dan saya itu tidak dapat melihat bagaimana akhirnya. Dan pada akhirnya saya ingin ngebuat keputusan yang ekstrim, tetapi mereka itu tidak terlihat seolah-olah merasakan something atau bahkan merasa menyesal. Menggunakan alasan yang disiapkan oleh agensi saya secara sepihak untuk saya akhirnya pun meninggalkan grup. Dan sebagai hasilnya, saya harus menghadapi komentar jahat yang berulang. Bahkan ada juga yang bilang bahwa saya ini adalah seorang pengkhianat. Dikarenakan saya merasa itu adalah kesalahan saya, dikarenakan telah memberikan bekas luka yang tidak dapat dibersihkan kepada keluarga saya berusaha untuk hidup lebih rajin, positif, dan juga sehat.
Namun nih guys, bahkan setelah waktu berlalu, tidak mudah untuk melupakan kenangan akan kesulitan yang saya alami. Kenangan kelam waktu itu tetap tinggal di sudut hati saya, dan itu menjadi trauma yang sepertinya akan menelan saya. Saya harus melalui masa sulit di mana saya berdampak negatif, tidak hanya pada diri saya sendiri, tetapi juga terhadap orang-orang di sekitar saya. Dan saat saya mengalaminya, orang-orang di sekitar saya mengumpulkan banyak keberanian. Untuk saya, begitulah cara kami sampai pada situasi saat ini. Sekarang saya juga mencoba mengumpulkan keberanian untuk adik lelaki dan juga teman saya. Sebagai hasil dari pengalaman ini, saya belajar bahwa ada banyak orang yang menyemangati saya dan yang saya syukuri. Terima kasih kepada orang-orang yang mengkhawatirkan saya dan menanyakan kabar saya setiap hari. Saya juga bisa mendapatkan kekuatan, saya juga belajar bahwa ada banyak orang yang menderita luka emosi yang serupa dengan saya. Sepertinya penindasan dan juga pengucilan yang kita derita ketika kita masih muda tetap bersama kita nih sebagai trauma. Saya pikir tidak mungkin bagi semua orang di dunia untuk bergaul dengan saya dan juga perasaan benci dapat berkembang secara alami sewaktu-waktu. Namun, menurut saya, kekerasan ataupun penindasan itu tidak dapat dibenarkan, apapun alasannya. Saya percaya bahwa pengasingan dan juga penindasan terhadap orang lain dimanapun itu haruslah dihilangkan apapun yang terjadi. Dan meskipun saya itu masih bergumul dengan trauma dan juga kenangan saat itu, bahkan sampai sekarang ini setelah 7 tahun berlalu, saya yakin saya tidak boleh pasrah pada kenyataan bahwa saya tidak dapat pulih dan menjalani hidup saya dengan bahagia. Itulah mengapa saya ingin menunjukkan kepada orang-orang yang telah mengalami rasa sakit yang sama dengan saya, bahwa para korban itu juga dapat pulih, dapat sehat, dan juga dapat hidup dengan bahagia. Saya juga ingin membalas orang-orang yang mendukung saya dengan menunjukkan kepada mereka bahwa saya telah mengatasi situasi ini. Saya dengan tulus berterima kasih dikarenakan telah memberikan saya banyak dukungan dan juga kekuatan. Anda telah memberi saya banyak keberanian. Saat ini semua aktivitas saya melalui agensi telah dihentikan dan setiap pekerjaan baru yang telah ditawarkan kepada saya telah ditolak secara sepihak tanpa berkonsultasi dengan saya. Wih, parah juga ya, pekerjaannya kayak dipotong, rezekinya dipotong. Aduh, ya ampun, sulit juga ya jadi Hyunju. Dia kemudian melanjutkan bahwa katanya agensi dari Hyunju saat ini, yaitu DSP, tidak dapat mengakhiri kontrak eksklusif bersama dengan Hyunju. Jadi sampai habis kontraknya baru Hyunju ini dapat keluar dari DSP. Berat juga sih guys. Dan mulai sekarang saya tidak akan lagi berdiri tanpa mengambil tindakan untuk melindungi diri saya sendiri, keluarga saya, dan juga teman saya. Saya juga akan menanggapi gugatan pidana yang diajukan oleh agensi saya terhadap saya dengan bantuan orang-orang yang mendukung saya. Sampai dia-dianya dituntut nih guys. Meskipun itu tidak mudah, saya akan mencoba menunjukkan kepada Anda bahwa saya telah pulih melalui beragam aktivitas dan sisi diri saya yang baru. Lebih sehat dan lebih cerah setelah saya menyelesaikan ini dengan baik dan meninggalkan masa lalu saya yang sulit. Untuk saya dan semua orang yang membaca kata-kata ini, saya berharap sisa bulan ini akan bahagia dan juga hangat. Terima kasih. Oke, Cinggu, tadi kita sudah melihat bagaimana pernyataan dari seorang Hyunju. Jadi, dari pernyataan Hyunju tadi, di sini dapat kita simpulkan kenapa dia itu baru speak up sekarang. Karena dia itu baru mendapatkan keberaniannya untuk sekarang ini. Kenapa dia itu berani untuk speak up? Yaitu dikarenakan adiknya yang masih seorang siswa itu sudah dituntut oleh pihak agensinya, dan juga gak cuma adiknya saja tapi temannya juga dituntut oleh pihak agensinya sendiri. Dan di sini dia juga telah menyebutkan gitu ya bahwa selama berkarir bersama dengan April, aku mendapatkan kesulitan ini, aku mendapatkan kesulitan itu, mendapatkan sumpah serapah, dan itu ngebuat dia itu menjadi sakit. Itu guys katanya. Dan juga cukup miris ya melihat job-job yang datang padanya tapi jobnya itu ditolak sama agensi. Dan bahkan agensi ini juga belum berkonsultasi sama Hyunju untuk menolak hal tersebut gitu. Jadi cukup miris sih melihat apa yang terjadi dengan Hyunju. Ya kita berharap semoga dia dapat keluar dari agensi tersebut ya. Tapi yang namanya kalau kita mau keluar dari agensi itu kan nggak semudah membalikkan telapak tangan gitu ya. Proses keluarnya juga sulit nih guys. Kalau kalian keluar sekarang sebelum masa kontrak kalian berakhir ya udah. Nanti kalian itu akan dituntut oleh pihak agensi. Dan kalau udah dituntut nanti kalian itu harus bayar denda. Dan bayar dendanya itu juga nggak murah guys, serius. Bayar dendanya itu banyak banget. Dan melihat bagaimana klarifikasi dari Hyunju yang menjadi topik perbincangan hangat, akhirnya dua member dari April sekaligus itu juga sudah speak up nih guys dan mengeluarkan pernyataan mereka masing-masing. Member yang aku maksudkan adalah Chaewon dan juga Yena. Mereka berdua ini sama kok, mereka itu kayak udah ngepost, yang mana postingnya itu kayak foto yang hitam, dan dalam captionnya mereka itu telah menjelaskan panjang banget ceritanya, serius. Di sana mereka telah memberikan klarifikasi atas apa yang terjadi. Langsung aja kita bacakan bagaimana postingan dari mereka. Untuk pertama kita mulai dulu dari postingan Chaewon ya guys. Di sini Chaewon menuliskan,
Halo, ini tuh Cawan April. Pertama dan terpenting saya itu pengen minta maaf kepada para penggemar yang pasti dikejutkan dong oleh berbagai rumor tentang April. Saya di sini minta maaf karena telah menimbulkan kekhawatiran. Saya ingin semua orang di bulan April, sama kayak namanya, menjadi teman baik. Karena saya pikir kami semua punya tujuan yang sama dan juga berada di jalur yang sama. Saya itu tidak pernah nih dengan sengaja kayak provokasi hubungan antar anggota. Setelah kepergian dari Somin Ani, sebagai yang tertua saya itu telah melakukan yang terbaik untuk merawat setiap anggota. Mencoba memastikan bahwa kami semua itu akur. Saya terutama sangat memperhatikan Hyunju, yang mana Hyunju ini kayak lemah baik secara fisik dan juga secara mental. Kami semua itu bergaul dengan sangat baik, dan sejak sebelum debut, ketika kami mulai mempersiapkan diri untuk debut pada April di tahun 2014, dan setelah debut, semua anggota dan juga keluarga dari para anggotanya juga punya hubungan yang baik kok satu sama lain. Dan saya ini juga berhubungan kok dengan ibu dari Hyunju. Kalian nggak percaya sama si Chaewon? Katanya Chaewon sini punya buktinya nih guys, oke? Dan kalau Hyunju katanya ya memiliki martabat atau punyalah kesadaran gitu ya, dia itu pasti akan mengingat tentang hal tersebut, dan kebenaran katanya akan segera terungkap. Rumor yang melibatkan manajer kami itu juga tidak berdasar dan juga tidak adil sama sekali. Tidak mungkin nih ada seorang manajer yang dapat kayak nutup mata gitu dalam urusan bisnis mereka. Dan selama hari-hari itu manajer kami juga di sini punya banyak sekali kesulitan hingga ngebuat dia stres dikarenakan insiden yang melibatkan Hyunju. Dan ada juga kok bukti tentang hal tersebut. Kami semua memulai debut kami pada usia yang dini dan kami masih belum dewasa. Jadi semua orang berjuang secara mental. Perjuangan yang kami alami sehari-hari itu tidak berkisar pada satu orang saja. Kami semua berjuang dan saya tidak ingin disakiti lagi oleh kecurigaan yang berlebihan. Penindasan kelompok atau apapun itu semuanya adalah tuduhan palsu. Saya menahan diri karena saya berharap kebenaran akan terungkap di pengadilan. Saya menunggu karena Anda tidak bisa hanya bertindak demi Anda sendiri. Tapi saya merasa tidak bisa menunggu lebih lama lagi, dan saya akan memastikan bahwa kebenaran akan terungkap. Sekali lagi saya minta maaf kepada para penggemar yang dikejutkan dengan kejadian ini. Terima kasih. Oke, cenggu, dari pernyataan si Chaewon tadi dapat kita simpulkan. Di sini dia itu pengen mengatakan nih bahwa kami dan juga Hyunju dan juga keluarga satu sama lain itu punya hubungan yang baik, terutama dengan Chaewon. Katanya Chaewon ini punya hubungan yang dekat gitu dengan ibu dari Hyunju, dan dia di sini punya buktinya gitu. Dan mengenai masalah manajer mereka, ini juga ada buktinya. Oke, mereka kan punya buktinya nih. Nanti kita tunggu aja apakah mereka akan mengeluarkan bukti tersebut atau bagaimana. Kayaknya dikeluarkan pas pengadilan deh. Dan coba sekarang kita lihat bagaimana postingan dari member yang kedua, yaitu Yena. Di sini dia menuliskan, sama juga sih kayak Chaewon, dia udah ngupload sebuah foto yang hitam banget, baru habis itu dia taruh caption yang panjang banget. Captionnya kayak gini, "Halo, ini tuh Yena dari April. Pertama saya itu minta maaf nih kepada semua orang dikarenakan telah menimbulkan kekhawatiran." Openingnya sama ya, sama kayak Chaewon. Kami berharap masalah ini bisa diselesaikan secara jelas melalui prosedur hukum, tetapi sudah sampai pada titik di mana kami tidak bisa hanya diam dikarenakan kecurigaan dan tuduhan tubuh di luar kendali. Kami semua memulai pada tahap yang berbeda dalam hidup kami, tetapi kami semua bersatu sebagai satu di bawah tujuan yang sama. Dan sampai sejauh ini tanpa adanya istirahat. Itu adalah tim yang sangat berharga. Tim itu dinamakan dengan April. Selama bertahun-tahun kami mengalami begitu banyak kesulitan yang seharusnya tidak kami alami. Masing-masing dari kami punya poin ketika kami sangat lelah dan muak sehingga kami ingin menyerahkan segalanya. Tetapi para anggota dan saya menggigit keras dan bertahan hingga 7 tahun terakhir ini. Kami semua masih sangat muda dan ingin mengeluh, tetapi tidak satupun dari kami yang menunjukkan hal itu di permukaan. Memenuhi peran yang diberikan dengan tanggung jawab, karena kami semua masih sangat muda, bahkan sulit untuk menjaga kesehatan diri sendiri. Dikarenakan kami ini adalah satu tim. Jadi kami itu semua percaya nih guys, bahwa kami itu berada dalam hal ini bersama-sama, dan nantinya kami itu harus menangkap tangan yang tertinggal. Melalui itu bersama-sama ini sudah diberikan. Inilah mengapa kami masing-masing melakukan yang terbaik. Tidak peduli betapa sulitnya keadaan, kami terus menghormati satu sama lain. Kami berkorban dan kami menulis surat satu sama lain ketika kami sakit. Kami merayakan ulang tahun bersama. Namun saya selalu merasa bahwa anggota khusus ini atau si Hyunju itu kayak ngedorong kami keluar. Mereka selalu berpikir nih bahwa mereka adalah korban nyata dalam insiden yang melibatkan semua orang. Dan bahkan ketika sesuatu terjadi tanpa disengaja, mereka ini menuduh orang lain juga bersalah. Saya di sini merasa bahwa ketika anggota itu tidak mempercayai sesama anggota, di sini itu tidak ada gunanya sama sekali kalau mau bekerja sama. Kami harus menahan rasa takut dan juga beban dikarenakan tidak pernah yakin apa yang akan terjadi selanjutnya.
Jika itu masih menjadi fakta bahwa itu adalah kesalahan kami sehingga kami tidak dapat merawat seseorang yang sangat lemah baik secara fisik dan juga emosional. Dan kalau itu emang fakta bahwa ini adalah kesalahan, bahwa mereka yang lebih muda dari anggota itu, maka itu dikarenakan situasi yang tanpa ampun. Kami tidak sampai sejauh ini dikarenakan kami kuat secara mental juga emosional. Tidak. Kami juga adalah orang yang sama. Kami ini juga menderita sakit fisik dan juga emosional. Mereka yang tidak mengalami pengalaman itu tidak akan pernah tahu apa yang kita rasakan. Mengapa ada orang yang bertindak dan juga berbicara seolah-olah mereka tahu lebih baik daripada apa yang kita alami? Apakah Anda ada di sana di saat peristiwa itu terjadi? Sejak hari itu kami bertahan dan juga bertahan. Tidak tahu apa yang akan terjadi. Berapa lama lagi kita harus menderita? Berapa lama lagi kita harus melalui hal-hal tersebut? Kami terluka dan juga tidak bisa pulih pada saat ini. Saya itu sangat terluka nih, dikarenakan 7 tahun yang kami kerjakan dengan keras menjadi tidak ada apa-apanya dengan sangat cepat dikarenakan permasalahan ini. Sekali lagi, saya hanya ingin mengatakan bahwa tidak ada penindasan kelompok atau apapun itu. Saya berharap bahwa anggota kami dan juga penggemar kami tidak terluka oleh rumor yang melebih-lebihkan dan penghinaan yang bahkan tidak dapat saya tulis di sini. Saya akan bekerja keras agar kebenaran terungkap demi keluarga, teman, dan penggemar yang datang membantu kami dan juga mempercayai kami. Jadi dari postingan Yena dan juga Chaewon dapat kita simpulkan bahwa di sini ya tujuan mereka sih 11-12 gitu. Mereka di sini pengen mengklarifikasi bahwa sebenarnya apa yang dikatakan oleh Hyunju dan juga adik serta temannya itu tidak benar gitu. Di sini itu tidak ada yang namanya penindasan guys, tidak ada sama sekali. Kenapa? Karena mereka katanya juga sama kok kayak Hyunju. Mereka itu juga sakit secara fisik dan juga mental. Dan mereka ini sebenarnya punya hubungan yang baik gitu. Sejak awal debut mereka juga sudah bersama-sama sejak lama. Mereka ini selalu menggenggam tangan mereka bersama-sama, merayakan ulang tahun bersama. Intinya adalah mereka itu punya hubungan yang baik. Dan di sini katanya mereka itu punya bukti dan kebenaran akan segera terungkap. Oke, kebenaran akan segera terungkap dan nanti kita lihat bagaimana kebenaran di balik semua itu. Kapan sih kebenarannya ini akan terungkap? Apakah di saat pengadilan nanti atau bagaimana? Katanya di sini mereka itu punya bukti nih guys. Jadi aku rasa sih bukti itu dapat menjelaskan semuanya kepada publik, siapa yang benar dan juga siapa yang salah. Kita tunggu aja bagaimana akhir dari drama ini. Kalau untuk sekarang sih jujur, aku itu kayak lebih percaya sama Hyunju sih. 70% kayak believe gitu sama Hyunju. Kenapa? Kalian lihat aja adik dari Hyunju. Adik dari Hyunju ini masih siswa muda guys. Dia itu udah ngambil resiko yang besar untuk mengatakan hal tersebut. Bayangin, nggak main-main nih. Ini resikonya adalah si adik ini bisa aja loh dijeblosin ke dalam penjara, atau di sini si Hyunju ini juga akan membayar denda yang besar gitu. Jadi kayak mikir gitu loh guys. Si Hyunju masih bagian dari DSP Media. Ngapain si adiknya ini repot-repot ngungkapin hal tersebut? Ngapain dia ini ngumbar-ngumbar fakta yang palsu untuk menghancurkan DSP Media dan juga menghancurkan April sekaligus kalau memang hal itu tidak terjadi kepada Hyunju? Karena di sini resikonya besar gitu ya. Hyunju bisa kehilangan pekerjaan. Kenapa? Hyunju masih bagian dari DSP Media. Selain itu, nanti mereka juga bisa dimasukin ke dalam penjara. Jadi mikir juga nih guys, nggak mungkin mereka ngambil resiko kalau hal itu memang tidak terjadi. Hal itu yang ngebuat aku kayak bener-bener percaya gitu sama Hyunju. I don't know kalau kalian itu bagaimana, tapi jujur, aku tuh percaya sama Hyunju. 70% kebelip sama Hyunju dan 30% kepada April. Ya, tapi balik lagi kita juga sebagai orang awam ya, kita tidak tahu bagaimana sebenarnya yang terjadi dalam grup tersebut. I don't know juga. Jadi kayak nggak mau berpikiran yang banyak-banyak sih. Intinya sih aku berpikir secara logika tentang hal itu aja. Ya, kita berharap semoga permasalahan ini dapat segera clear ya guys. Tapi mengenai DSP Media ini bahaya banget loh guys. DSP Media ini akan mendapatkan kerusakan dan juga kerugian yang besar. Kenapa dapat seperti itu? Ya udah, lihat aja. Berbagai produk iklan itu telah ngebatalkan kerjasama dengan mereka. Salah satunya adalah dengan Naeun. Naeun ini kan udah dapat banyak sekali proyek iklan dan sebagainya. Sekarang udah dibatalin, ya udah, mereka pasti akan bayar denda dikarenakan udah ngebatalin banyak sekali proyek iklan. Habis itu drama-drama yang diberikan kepada Naeun dan juga member dari April serta artis yang lain juga kayak di cancel gitu kan. Of course, di sini mereka itu akan rugi besar nih guys. Dan nggak hanya nama April aja yang menjadi buruk, tapi di sini nama Card juga dipertaruhkan. Kenapa nama Card juga ikut terbawa? Ya udah, di sini itu ada mantan member dari April, namanya adalah Somin. Kemarin kan si adik dan juga teman kalau nggak salah itu kan ngebawa-bawa nama Somin. Kalau Somin kena ya udah, Cardnya juga ikut kena. Apalagi Card ini juga dibawa agensi di DSP Media. Wih, bahaya banget gitu. Jadi inilah yang namanya sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Nggak hanya satu yang hancur tapi dua yang hancur. Dan ini pasti akan menyebabkan kerugian yang benar-benar besar banget
bagi DSP Media. Padahal DSP Media baru lagi naik loh guys. Soalnya kan DSP Media pernah turun nih. Padahal nih guys, DSP Media itu agensi yang besar loh guys. Dan mereka bahkan masuk ke dalam Big 2 agensi terbesar di Korea pada saat generasi pertama. Di generasi kedua juga mereka pernah kok masuk ke dalam Big 3 agensi K-pop. Tapi akhirnya keluar dari Big 3 digantikan oleh YG Entertainment. Oke, cukup sekian aja untuk hari ini. Aku mohon maaf kalau ada salah baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada salah informasi, kalian bisa koreksi aku dengan cara komen di bawah. Dan jangan lupa juga buat berikan opini kalian mengenai permasalahan ini di kolom komentar. I'm Yusuf Kim pamit. Thanks for watching. Annyeong. Kapsahamnida. Goodbye.